Ada penafsiran yang kedua, maubiqah artinya adalah penghalang antara musyrikin tadi dengan apa yang mereka sembah dari kalangan orang-orang saleh yang betul-betul saleh. Karena kan sekarang banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan hanya sangkaan belaka itu adalah kuburan orang saleh. Padahal hakikatnya dia bukan orang saleh, tapi pelaku bid'ah, bahkan dengan bid'ah yang parah, bahkan termasuk bid'ah mukaffirah, bahkan termasuk dai yang sesat, gitu ya. Tapi ada juga yang memang mereka jadikan sesembahan itu para wali Allah, betul-betul orang saleh, hamba-hamba Allah pilihan. Misalnya orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Atau misalnya seperti yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini kan orang-orang saleh betulan, bukan dugaan mereka saja. Memang mereka dikenal kesalehannya, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Syekh Abdul Qadir Jailani, jika dia adalah salah ulama ahli sunnah. Bagaimana dengan mereka? Masa iya ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama akan merasakan akibat disembah oleh manusia? Walaupun memang ada riwayat di antara alasan Nabi Isa alaihissalam kenapa ketika didatangi oleh manusia berbondong-bondong untuk memohon syafaat, beliau menolaknya sebagaimana Nabi Adam menolak karena alasan telah memakan buah terlarang di surga. Nabi Nuh menolak karena apa? Dia punya doa yang sudah dia minta ketika di dunia agar dibinasakan kaumnya dengan banjir besar. Nabi Musa beralasan karena apa? Telah membunuh satu nyawa yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nabi Ibrahim beralasan karena dia pernah berdusta dalam hidupnya, 3 kali dusta, yang disebutkan dalam hadis. Ini jemaah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa alasan beliau? Alasan beliau karena dia telah disembah oleh umat Nasrani, dijadikan sekutu bagi Allah. Pada Nabi Isa tidak ridha dan tidak pernah mendakwahkan dirinya dari sembah. Tapi itu cukup membuatnya tidak pede untuk memohonkan syafaat. Jadi jamaah yang rahimakumullah, ini penafsiran yang kedua, ya, bahwa sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin dari kalangan para wali Allah, orang-orang saleh, maka Allah jadikan ada penghalang antara mereka musyrikin dengan orang-orang saleh tadi. Gitu ya. Yang dulu waktu di dunia mereka sangka bahwa orang-orang saleh tersebut dapat menolong mereka di hari kiamat, dan Allah suruh mereka untuk memanggilnya, ya. Namun ternyata orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut tidak menjawab seruan mereka sedikit pun. Sehingga Allah jadikan penghalang antara mereka dengan wali-wali Allah yang mereka sembah selama ini. Bahkan wali-wali Allah yang mereka sembah tersebut sama sekali tidak menoleh kepada mereka. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat menghinakan para musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah. Ternyata apa yang mereka sembah itu berlepas diri,
di saat kondisi yang sangat penting, di saat kondisi mereka betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Kita aja merasa sakit hati, merasa terhina ketika kita dalam kondisi sangat butuh, penting, kemudian minta bantuan seseorang yang kita tahu sebetulnya orang itu mampu membantu kita, ternyata telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, datang ke rumahnya ditutup, cuma buka gorden terus nggak dibukain, misal, ya kan, sakit hati. Begitulah kondisi yang lebih lagi dari keadaan mereka di hari kiamat, para musyrikin. Jelas? Itu ayat yang ke-52. Hadza siratun mustaqim.